Ini adalah Xiaomi 14T, varian paling terjangkau dari Xiaomi 14T series. Yang paling menarik, walaupun harganya cuma 6 jutaan, tapi kita tetap dapat cita rasa kamera Leica seperti varian Pro-nya. Dia punya kamera telefoto 50 megapiksel juga. SoC-nya pun luar biasa kencang. Ini Dimensity 8300 Ultra. Dapat fitur AI juga, layarnya juga sama-sama AMOLED 144Hz. IP68 ada di sini, RAM 12GB, storage up to 512GB dan masih banyak lagi. Nah, melihat harga dan kemampuannya yang ditawarkan oleh si 14T ini, sepertinya smartphone yang satu ini akan jadi rekomendasi yang sangat mudah untuk kalian yang mencari smartphone kelas 6 jutaan di tahun 2024. Tapi meskipun di atas kertas terlihat luar biasa, tentunya smartphone ini tidak sempurna. Nah, sebelum buru-buru check out, mendingan simak dulu review kita kali ini. Oke, Xiaomi 14T series diposisikan sebagai flagship Xiaomi tahun ini dengan harga yang lebih terjangkau. Ya, 14T series diumumkan sebagai flagship. Bukan flagship killer ya. 14T dan 14T Pro keduanya sama-sama hadir resmi di Indonesia ya. Untuk yang 14T Pro udah hadir dong reviewnya, udah tayang. Kalian udah nonton kan? Kalau belum nonton berarti ketinggalan nih, belum subscribe nih. Tahu dong mesti ngapain ya. Udah sampai trending loh videonya. Xiaomi memposisikan 14T series ini sebagai flagshipnya Xiaomi, termasuk 14T yang satu ini sebenarnya ya. Walaupun kalau kami sih rasanya lebih pas untuk bilang yang satu ini adalah flagship killer ya. Kalau 14T Pro tuh cocok tuh disebut sebagai flagship terjangkau gitu ya. Nah, hal yang kami salut dari Xiaomi adalah harganya 14T ini yang tidak naik sama sekali dibandingkan dengan 13T tahun yang lalu. Tetap di kisaran 6.499.000 untuk varian yang 256GB. Padahal peningkatan yang diberikan tuh termasuk banyak sebetulnya. Kita mulai bahas dari paket penjualnya dulu deh ya. Di sini tentunya ada unitnya dengan screen protector yang sudah terpasang dan tentunya ada chargernya di sini. Ini adalah charger 67 watt. Lalu ada kabel USB-C, ada case juga seperti biasa yang warna abu-abu ini ya. Lalu ada SIM tray ejector dan paket dokumen. Dari segi desainnya, bodinya menggunakan desain yang flat untuk seluruh sisi bodinya. Ini agak beda sama yang Pro ya. Pro kan belakangnya agak melengkung ya. Untuk material frame dari polikarbonat dan back covernya itu berbahan kaca. Untuk urusan desain sih tergantung selera ya. Kalau kalian kurang suka dengan yang satu ini ya sebetulnya tinggal pakai casing aja ya. Kalau casing bawaannya masih belum cukup ya tinggal beli third party yang bisa nutupin modul kameranya. Ya dicari aja lah ya. Harusnya sepopuler ini akan muncul lah casing-casingnya juga. Untuk varian warna yang tersedia di Indonesia saat video ini dibuat baru ada dua. Ada Titan Grey dan Titan Black. Semoga yang lain juga masuk ya. Soalnya yang lain keren-keren juga. Untuk dimensi 160,5 mm x 75,1 mm x 7,8 mm dengan bobot 195 gram ya. Jadi nggak terlalu tebal sebetulnya dan bobotnya juga nggak yang super berat banget di atas 200 gram gitu. Nah, bodinya ini udah disertifikasi IP rating di IP68. Jadi kalau kecebur di air nggak ada masalah, masih bisa aman. Tapi ya jangan dibiarin dalam air terus ya. Kan paling-paling setengah jam itu tahannya ya. Jadi kalau kecebur, buru-buru diangkat aja lalu dikeringkan. Jangan juga diajak berenang gitu atau foto-foto dalam air atau bikin video dalam air. Jangan. Tapi ya kalau kehujanan doang sih aman lah ya. Nah, kita lihat sisi kanan. Di sini ada tombol power, lalu ada tombol volume up and down. Di atas ada 2 buah mikrofon dan ada infrared blaster. Ini yang dicari-cari sama kalian kan? Oke. Sisi kiri ini kosong. Di bawah ini ada SIM tray dual SIM dan dia tidak punya slot micro SD. Tapi ada varian 512GB-nya yang seperti yang kami tes satu ini ya. Ya, kalau kalian bilang masih kurang, sepertinya manajemen file kalian yang agak kurang sebetulnya ya. Nah, selain slot SIM fisik, smartphone ini juga untungnya sudah support eSIM. Wah, ini murah juga ya, di 6 jutaan udah support eSIM. Nah, di sebelah slot SIM ada mikrofon, ada USB-C yang 2.0 bukan 3.2 ya. Lalu ada grill speaker stereo bagian bawah. Speakernya ini stereo dengan pasangannya ada di bagian earpiece tentunya. Untuk kualitas termasuk yang keren, baik Xiaomi 14T atau 14T Pro bagi kami cenderung mirip suaranya, sama-sama bagus untuk kelas harganya terutama ya. Nah, sekarang kita ke arah depannya. Ini adalah layarnya 6,67 inci Crystal Res AMOLED. Resolusinya adalah 2712 x 1220 pixel. Ini pakai Gorilla Glass 5. Brightness-nya diklaim bisa nyampe 4000 nits untuk peak brightness, tapi angka setinggi ini tentunya hanya untuk skenario tertentu ya. Mungkin cuma ada satu titik putih doang yang bisa kayak begitu ya.
Kalau kami nguji di skenario yang lebih umum tentunya. Untuk indoor kita lihat bahwa maksimum brightness-nya ada di kisaran 530 nits. Dan dia punya setting layar yang namanya sunlight mode. Saat kami coba ini brightness-nya bisa naik sampai di kisaran 780-an nits. Nah kalau untuk simulasi outdoor kita lihat dia bisa mencapai 1000 nits. Ini sudah mencukupi lah untuk keperluan siang hari saat terik sinar matahari sekalipun nggak ada masalah. Oke, terkait warnanya, di sini ada beberapa mode warna. Ada mode Original Color Pro, ada Vivid Saturated, dan ada Advanced Setting untuk pengaturan secara manual. Mode defaultnya adalah Original Color Pro, dan ini cocok kalau buat kita ngedit konten ya, foto, video gitu ya. Karena color gamut coverage-nya dan volumenya diarahkan ke 100% sRGB. Nah, kalau mau tampilan layarnya lebih gonjreng lagi warnanya ya, lebih kencang lagi warnanya, lebih asik buat nonton film atau main game, bisa pasang di Vivid aja. Ini sudah diarahkan ke 100% DCI-P3. Atau kalau mau lebih lagi, mungkin mau main game atau nonton film mungkin yang anime lebih seru kalau warnanya kenceng banget misalnya ya. Nah, itu bisa pakai mode Saturated yang color gamutnya bahkan 118% DCI-P3. Nah, untuk refresh rate layar ini up to 144 Hz dan ini adaptif 60-144. Sejauh pengujian kami, dia turunnya cuma sampai 60 Hz saja, belum bisa lebih rendah lagi. Untuk touch sampling rate-nya diklaim 2160 Hz dan layarnya sendiri memang udah cukup responsif untuk berbagai kegiatan, terutama buat gaming juga. Tidak terasa ada delay yang mengganggu di sini baik untuk tap-tap atau swipe-swipe, nggak ada masalah. Dan untuk layar sentuhnya ini bisa support sampai 10 jari sekaligus walaupun saya nggak tahu buat apa. Tapi saya tahu pasti kan ada yang komentar, saya pakai buat ini bang. Ya udah tulis aja di kolom komentar kenapa kalian butuh 10 jari ya. Oke, di sini juga ada fitur always on display dan ya yang ini beneran dong. Kan namanya pakai Xiaomi gitu ya, bukan Redmi. Bukan itu ya. Pokoknya yang jelas pakai Xiaomi. Nah ini beneran diatur selalu menyala. Ini bukan yang 10 detikan doang. Menariknya lagi di sisi layar ini ada in-display fingerprint scanner. Jadi udah sangat kekinian lah walaupun harga 6 jutaan. Nah, ngomongin bezel layar, ini udah terhitung sangat tipis dan simetris untuk seluruh sisinya. Setidaknya katanya Chris seperti itu, jadi kita percaya aja karena dia biasanya paling rewel soal urusan bezel layar. Nah, lanjut ke atas layarnya. Di sini terdapat earpiece untuk nelpon dan kamera selfie 32 megapiksel f2.0 fixed focus. Perekaman videonya up to 4K 30 fps dan 1080p 60 fps juga bisa. Nah, ini peningkatan yang cukup drastis. Karena 13T yang dulu selfie-nya itu videonya cuma mentok di 1080p 30 fps aja. Dan itu adalah salah satu poin yang kami komplain dari 13T yang udah bagus itu ya. Yang satu ini bahkan mirip banget dengan 14T Pro-nya. Oke, beralih ke sisi belakang. Di sini ada modul triple kamera Leica Vario Sumilux ASPH plus 1 LED flash. Butuh dijelasin lagi itu artinya apa? Vario artinya kameranya bisa ngezoom, ya dong, bisa ultrawide, bisa tele gitu kan. Sumilux itu artinya bukaannya lebar, karena kamera utamanya bukaannya bisa lebar banget ya. Lalu ASPH berarti dia pakai elemen aspherical, alias itu bukan cuma cembung atau cuma cekung, tapi cembung dan cekung gitu. Maksudnya begitu ya. Nah, untuk kameranya itu kamera utamanya 50 megapiksel. Sensornya memang beda sama yang 14T Pro dan Xiaomi 14. Tapi tetap ini Sony IMX906 ya, kelas atas. Focal length-nya ekuivalen ke 23 mm sama dengan kakak-kakaknya. Nah, bukaannya 1,7. Ini agak beda kalau yang T Pro di 1,6. Tapi 1,7 tetap lebih lebar daripada 2,0 atau 1,9. Jadi dia masuk dalam kategori Sumilux. Nah, tentunya lensa yang satu ini atau kamera ini dilengkapi dengan optical image stabilizer. Perekaman videonya itu maksimum sampai 4K 60 fps. Ini lagi-lagi beda dengan 14T Pro yang bisa sampai 8K. Tapi ya jarang juga dipakai 8K-nya ya. Untuk slow motion tersedia di resolusi 1080p 120 fps atau 1080p 240 fps untuk real slow-mo. Atau bisa juga kalau mau 1080p 960 fps versi interpolasi ya. Kita lanjut ke kamera berikutnya. Ada kamera ultra wide 12 megapiksel. Ini fixed focus ya, bukan autofocus. Bukannya f2.2, field of view 120 derajat, cukup lebar, focal length-nya ekuivalen dengan 15 mm. Video recordingnya sampai 4K 30 fps dan 1080p 60 fps juga bisa. Kemudian satu lagi itu adalah kamera telefoto 50 megapiksel. Ini optical zoom 2 kali ya. Ini beda dengan yang di T Pro yang bisa 2,6 kali. Jadi focal length-nya ekuivalen ke 50 mili. Sebenarnya kalau 2 kali harusnya hitungnya di 46. Ya udah mirip lah sama 50 mili ya. Dia support autofocus dan untuk bukaannya juga cukup lebar di f1.9. Perekaman videonya up to 4K 60 fps. Sayangnya kamera yang telefoto ini lagi-lagi belum dilengkapi dengan optical image stabilizer ya. 14T dan 14T Pro itu emang nggak punya OIS di telefotonya.
Nah, menurut pihak Xiaomi itu intinya adalah keputusan ini diambil untuk menekan harganya. Jadi jangan banyak protes, harganya udah murah, kemampuannya udah tinggi ya. Nah, untuk fitur ekstra kamera ini ada banyak banget, ada dual video, ada promote, ada slow motion dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di menu kameranya ini aja ya. Lalu lagi-lagi pasti pertanyaannya, apakah ada fitur embun paginya lagi? Ya, nggak ada tuh. Kita udah nguji di tempat yang dingin-dingin juga nggak ada fitur embun paginya di sini. Ya, jadi memang kehilangan satu fitur yang ada di Xiaomi 14. Nggak lah, Xiaomi 14 juga berembunnya cuma sebentar doang kan. Secukupnya buat diributin aja, abis itu hilang. Kita bahkan udah nyobain satu ini, kita masukin kulkas sekitar 15 menit dan hasilnya kita nggak nemu ada embunnya. Aman, tenang ya. Xiaomi pasti belajar. Itu yang saya bilang bahwa produsen akan selalu belajar dari masalah yang terjadi pada HP atau ya gadget sebelumnya. Selalu begitu, selalu akan ada perbaikan. Nah, sekarang kita masuk ke spesifikasi internalnya. Untuk SoC dia pakai MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Ya, Ultra ini karena dia Xiaomi ya. Ya, anggaplah ini 8300 lah ya. Untuk RAM, 12GB LPDDR5X, storage 512GB UFS 4.0 untuk yang kami uji. Ada varian lebih terjangkau lagi yang RAM-nya tetap sama di 12GB dan storage-nya lebih kecil di 256GB. Untuk baterai sama semua di 5000 mAh dan dia punya wire charging support 67W hypercharge. Untuk wireless charging ini nggak bisa ya. Ini bedanya dengan T Pro juga ya. Kalau T Pro itu bisa. Oke, tentunya kami tes juga pakai charger power delivery yang PD ya. Dia support sampai 30W. Ya, jadi lumayan lah. Kalau kalian nggak mau bawa charger bawaannya dia atau lagi minjem charger teman, selama dia support PD dia bisa sampai 30W, lumayan kencang. Untuk bypass charging ini sama dengan yang T Pro, sayangnya juga belum ada di sini. Kalau untuk sensor ini lengkap ya. Sensor esensial semuanya ada, gyroscope-nya juga hardware. Udah pastilah untuk di kelas yang seperti ini. Untuk fitur keamanan dia punya in-display fingerprint scanner dan ada face unlock juga. Untuk konektivitas tentunya 5G udah bisa ya. 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua. Lalu dia udah support eSIM, Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6, Wi-Fi sharing juga tersedia, Bluetooth-nya versi 5.4. Bluetooth codec-nya juga lengkap, SBC, AAC, LDAC, LHDC dan keluarga FX ada semua di sini. Untuk USB OTG jelas bisa, NFC juga jelas ada di sini. Untuk display out, nah ini belum ada ya. Kalau kalian cari yang ada display out-nya, untuk Xiaomi adanya di Xiaomi 14. Tentunya ini ada salah satu hal yang membuat T-series itu bisa lebih terjangkau ya. Nggak mungkin disamain semua dengan versi Xiaomi 14 ya dong ya. Nah, untuk OS dia pakai Xiaomi HyperOS dengan Android 14. Untuk update-nya janjinya adalah 4 kali Android update dan 5 tahun security update. Udah panjang tuh ya. Nah, kalau tanya soal iklan gimana? Nah, sejauh pengujian kami kita tidak nemuin ada iklan yang intrusif sama sekali ya. Kalaupun ada biasanya penawaran dari Get Apps dalam bentuk notifikasi. Tapi karena itu notifikasi ya dimatiin aja lah, gampang. Kalau yang bisa dibilang software third party atau ya suka dibilang bloatware itu memang ada. Tapi sebagian besar juga bisa di-uninstall, jadi bukan masalah dan nggak ada yang aneh-aneh ya. Nah, untuk fitur OS, Xiaomi menyematkan fitur AI di Xiaomi 14T series-nya juga ya. Di sini ada AI Recorder, ada AI Notes, AI Film, AI Portraits, dan AI Image Editing. Circle to Search juga segera menyusul ya di sini ya. AI Subtitles, AI Interpreter juga tersedia. Nah, fitur-fitur ini tersedia dalam 15 bahasa, termasuk bahasa Indonesia juga. Buat kami AI Subtitle dan AI Interpreter adalah fitur AI favorit ya. Karena kami ya sering kadang-kadang liputan ke luar negeri gitu ya. Dan berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasa. Dengan fitur ini akan sangat membantu sekali. Nah, meskipun 14T ini lebih terjangkau, tapi fitur AI yang didapat itu sebetulnya sama dengan yang ada di 14T Pro. Jadi nggak dibedain. Nah, belum semua fitur AI tersedia saat video ini dibuat, tapi kata Xiaomi fitur-fiturnya akan diupdate secara berkala. Jadi yang tadi itu udah pasti dapat. Nah, selain AI, fitur interconnectivity khas dari HyperOS juga tersedia di sini tentunya. Oke, kita langsung masuk ke pengujian performa. Kita langsung benchmark aja ya. Di setting baterai itu by default mode performanya ada di balanced. Untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi, kita perlu atur dulu setting baterainya ke performance mode. Nah, kita lihat di sini untuk Antutu 10 kita dapat nilai 1,3 jutaan. Ini jauh lebih tinggi daripada yang 13T ya. Geekbench 6 single core 1427 dengan multicore di 4366. GFX Bench Car Chase Offscreen 1080p 100 fps. 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited graphics score-nya ada di 13512. 3D Mark Solar Bay dia dapat 18 fps. Nah, sekarang mari kita coba lihat stress testnya. Kita pakai 3D Mark Wildlife Stress Test. Base score-nya di 11.000, lowest score-nya di 7.490. Stability-nya ada di 68,1%. Tapi itu nggak pakai kipas. Kalau kita uji pakai kipas,
Nah, entah kenapa ya, saat pakai kipas stability-nya belum bisa meningkat secara signifikan. Ya dari pengujian sintetik, performa yang diberikan jelas terbilang sudah termasuk kategori monster untuk kelas harganya. Selain keluarganya Xiaomi, belum ada lagi sih sebetulnya smartphone dari brand lain yang punya performa sekencang ini di harga cuma 6 jutaan. Ditambah lagi kalau dibandingkan dengan 13T yang pakai dimensi 8200, ini peningkatannya jauh sebetulnya ya. Walaupun beda angkanya cuma 100, 8.200 ke 8.300, tapi ternyata performanya emang lompat di sini. Oke, sekarang kita coba langsung untuk gaming. Agar mendapatkan performa yang maksimal di pengujian game kali ini, kita gunakan performance mode serta menyalakan opsi boost performance yang bisa diakses melalui menu overlay game turbo. Kita coba dulu dari Mobile Legends. Setting grafisnya bisa sampai ultra, refresh rate-nya juga bisa di ultra. Jadi gamenya bisa jalan di 120 fps secara lancar. Kalau battle-nya lagi rame banget, frame rate-nya ada di sekitaran 110 fps. Kalau tidak memperhatikan FPS counter, mata kita tuh agak sulit bedain kapan 100, kapan 120 FPS. Pokoknya mulus, lancar gitu ya. Nah, setelah dimainkan 3 match berturut-turut pun hasilnya tetap sama aja seperti itu. Nggak ada masalah ya. Lanjut, Real Racing 3. Game ini juga bisa jalan dengan lancar di kisaran 120-an FPS. Nah, ini layar kan sebenarnya 144 Hz ya. Harusnya frame rate maksimumnya itu ngikutin refresh rate. Tapi entah kenapa di sini nggak nyampe 144 FPS. Tak kunci di 120 FPS yang sebetulnya sih udah luar biasa mulus, nggak ada masalah juga. Lanjut dengan Subway Surfer. Kalau di game yang satu ini, nah dia bisa jalan lancar tuh di 144 fps tanpa ada masalah. Karena ya 144 Hz-nya nggak ketahan di situ. Ini perbaikan sepertinya ya. Lalu PUBG Mobile, setting maksimum terbuka itu cukup tinggi ya. Ada Smooth Extreme Plus di 90 fps, bisa HDR Extreme 60 fps atau Ultra HD Ultra di 40 fps. Tapi karena di game kompetitif, kayaknya setting grafis smooth dengan frame rate di Extreme Plus akan lebih asik karena frame rate-nya akan dapat di 90 fps. Kalau dimainnya juga aman sih, 90 fps lancar, nggak ada masalah. Kita udah nyobain Battle Royale terus-terusan sampai 1 jam, itu belum ngerasain ada frame drop. Ini mantep banget memang. Gyro aiming tentunya juga mantep ya, nggak ada masalah sama sekali di sini. Sampai saat video ini dibuat, setting yang terbuka memang baru sampai 90 fps. Ini agak beda ya dengan 14T Pro kemarin yang terbuka sampai 120 fps. Lanjut ke Genshin Impact ya, karena SoC-nya sebetulnya udah super kenceng ya, udah di atas 1 jutaan antutunya, jadi kita langsung aja coba mainkan pakai highest 60 fps. Secara default visual efeknya by default tuh jadi medium aja di sini. Untuk skenario pengujian seperti biasa traveling 30 menit, hasilnya frame rate kita dapatkan di 55 sampai 60 fps. Emang agak panas dan performanya jadi bisa turun dan frame rate bisa ada di kisaran 40 fps. Lalu setelah suhu turun, frame rate-nya naik lagi, balik lagi ke 60 fps. Nah sekarang kita lihat suhunya, yang benar berapa? Suhu permukaannya ya. Suhu di sisi layar itu paling panas di 44 derajat Celcius, sementara di bodi belakang paling panas di 44 derajat Celcius juga. Suhu segini sih udah cukup panas sebetulnya ya. Dari segi penyebaran suhu juga udah lumayan merata sebenarnya, panas bisa disebar hampir ke seluruh sisinya. Jadi saran kami, pakai kipas kalau mau main game berat seperti ini. Kita uji sekali lagi ya, pakai kipas ya. Frame rate-nya bisa lebih stabil dan performanya nggak turun sama sekali kalau pakai kipas. Fluktuasi tetap ada, tapi cuma di kisaran 55 sampai 60 fps aja. Kami udah coba tes sekali lagi pakai visual effect di high dan dari segi frame rate dan suhu terbilang mirip-mirip aja. Jadi ranking Genshin-nya untuk tanpa kipas kita kasih S-, dengan kipas kita kasih S. Tapi tetap saran kami pakai kipas aja ya, lebih aman tangannya. Lanjut, Wuthering Waves. Wuwa ya, ini kan banyak yang minta kan ya. Ya oke, kita tes aja langsung ya. Setting grafiknya langsung mentok kanan aja. Kita mainkan selama setengah jam, jalan-jalan ngiterin map sambil battle-battle juga. Dipakai traveling, frame rate-nya masih bisa di kisaran 50 sampai 60 fps. Tapi kalau udah battle dengan animasi visual yang rame, frame rate-nya emang bisa drop ke 40-an fps. Ya tapi overall performanya itu sudah terasa lancar dan nyaman dimainkan ya dari sisi pengalamannya ya. Tidak terasa ada lag atau patah-patah yang mengganggu sama sekali. Oke, sekarang kita lanjut untuk pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Xiaomi 14T. Yuk, langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Yang lagi teman-teman lihat ini adalah video kamera selfie-nya, saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Dan suara yang kalian dengar sekarang ini juga suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Hasilnya kurang lebih seperti ini untuk video sehari-hari atau vlogging. Kalau menurut saya pribadi, mikrofonnya ini udah bagus banget ya. Bahkan untuk bikin video tanpa mikrofon eksternal, saya udah pede pakai mikrofon bawahnya ini. Ini Xiaomi kelas flagship sekarang nih, mikrofonnya udah keren-keren kok. Ketimbang kualitas, saya lebih berharap urusan mikrofon tuh lebih ditingkatkan di bagian softwarenya. Dimana saat pakai mikrofon eksternal, belum ada indikator sumber suaranya dari mana. Biasanya kalau di beberapa smartphone lain udah ada nih. Misalnya kita pakai mikrofon eksternal, nanti akan ada tandanya kalau suaranya itu dari mikrofon eksternal. Kalau di Xiaomi ini belum ada.
Banyak dari kalian yang penasaran, seberapa jauh sih perbedaan kamera 14T dan 14T Pro? Di sini saya akan bandingkan tipis-tipis aja ya. Videonya bakal terlalu panjang kalau dibandingkan secara detail. Tapi spoiler dikit, bisa saya bilang bedanya tuh tipis banget kok. Tapi kita mulai dari basic test untuk Xiaomi 14T dulu ya. Dari segi kualitas gambar, kamera selfie-nya ini sudah keren, detailnya tinggi dengan ketajaman yang pas. Skin tone cukup mendekati warna aslinya. Dynamic range tergolong standar, di pencahayaan yang bagus nggak ada masalah. Tapi saat di situasi yang area gelap dan terangnya cukup kontras, terlihat area highlight-nya jadi overexpose. Belum ada opsi HDR video di kamera selfie-nya, jadi kalau untuk langsung rekam ya hasilnya kayak begini. Sedikit berharap Xiaomi bisa membuat dynamic range-nya bisa lebih oke dari ini. Kalau urusan stabilizer udah aman, kami uji di 1080p 60fps, itu videonya stabil. Di 4K 30fps juga bisa stabil, lengkap nih stabilizernya, mantap. Lalu bedanya sama 14T Pro gimana? Oke, bisa saya bilang kamera selfie dalam mengekspos bagian wajah itu lebih baik di Xiaomi 14T Pro. Tuning warna dan detailnya tergolong mirip, beda sedikit di bagian dynamic range-nya aja. Lanjut ke kamera utamanya, dari segi detail ini udah mantep banget. Skin tone saya suka, nggak ada masalah. Terkait dynamic range, by default bagian gelap agak kurang keangkat sedikit sih menurut saya. Tapi overall udah cukup baik kok. Nah, kalau di kamera utamanya ini ada fitur HDR videonya. Tapi setelah kami coba, kami merasa perbedaannya agak kurang signifikan. Ditambah lagi, ada SKB di mana ketika fitur ini aktif, kita tidak bisa menggunakan mode 60fps-nya. Jadi untuk pengujian kali ini, kami memilih untuk tidak menggunakan fitur HDR video ini. Stabilizer videonya lengkap ya, mau di 4K 60fps hasilnya bisa stabil. Satu hal yang membedakan 14T dan 14T Pro adalah, kalau di 14T, itu belum bisa merekam 8K 30fps ya. Mentoknya di 4K 60fps aja. Yang sebetulnya udah lebih dari cukup untuk mayoritas pengguna ya. Dapat 4K 60fps stabil aja udah bersyukur bro. Muka gile kalau kalian minta lebih dari ini. Kalau kita sama-sama rekam di 4K 30 pakai kamera utamanya, di kondisi terang seperti ini, di mata saya sih keduanya sama-sama oke. Tapi kalau mau diperhatikan banget, bisa dibilang Xiaomi 14T Pro ini bisa lebih cerah gambarnya. Kalau disebelahin kayak begini, 14T jadi kelihatan lebih gelap ya. Sekarang kita cek kamera ultrawide-nya. Kamera ultrawide-nya ini mantep ya. Bisa sampai 4K 30fps, kualitas gambarnya mantep, detailnya oke, dynamic range juga bagus. Stabilizer aman, videonya terlihat stabil dan juga rapi. Mau disetel di 1080p 60fps atau 4K 30fps, videonya bisa langsung stabil. Yang jelas ini bukan kamera ultrawide asal ada aja ya. Di kelas 6 jutaan, harusnya minimal kamera ultrawide tuh kayak begini. Jangan cuma yang 8 megapiksel atau cuma bisa merekam video 1080p 30fps aja. Nah, kalau dibandingkan dengan Xiaomi 14T Pro, saya nggak menemukan perbedaan yang signifikan sih. Bisa kita bilang, ultrawide di Xiaomi 14T dan 14T Pro tergolong mirip-mirip aja. Sekarang kita cek kamera telenya. Kamera telenya juga punya detail yang luar biasa ya. Detailnya tinggi, ketajamannya juga pas, dynamic range-nya juga bagus, dan videonya juga bisa stabil di 4K 60fps ya. Ini mantep nih. Untuk perbedaan dengan 14T Pro, lebih ke arah perbedaan sudut pandangnya aja sih. Kalau di 14T Pro tuh lebih ngezoom karena dia focal length lebih jauh, sedangkan di 14T yang biasa itu nggak sejauh yang 14T Pro. Jadi kalau kalian ngincer zoom banget, mungkin akan lebih pas di 14T Pro ya. Untuk pengalaman multi kameranya juga sudah asik ya. Bisa kita lihat pindah-pindah kameranya sudah smooth dan tidak pakai sistem slider lagi. Tapi tetap ada SKB harus kita pelajari dulu ya. Misalnya nih, saat merekam video 1080p 60fps, kita belum bisa pindah-pindah kamera langsung. Jadi, untuk pindah-pindah kamera langsung saat merekam ini, efektifnya baru di 1080p 30fps dan 4K 30fps aja. Tapi sudah pakai sistem seperti ini aja udah bagus kok. Ini lebih praktis. Dan yang aneh, di Xiaomi 14 sekalipun, itu belum kebagian loh fitur ini. Sampai saat video ini dibuat, Xiaomi 14 masih pakai sistem slider untuk zoomingnya. Sekarang kita coba di low light, kamera selfie-nya seperti ini ya. Detailnya oke, videonya masih terhitung cukup terang juga. Agak disayangkan stabilizernya tergolong kurang rapi ya. Jitternya cukup terasa, semoga ini bisa diperbaiki oleh Xiaomi. Kalau mau lebih rapi videonya, solusinya itu setel ke 1080p 60fps ya. Stabilizernya jauh lebih rapi, tapi memang video jadi sedikit lebih gelap. Ini hal yang wajar karena 60fps memang butuh cahaya lebih banyak, apalagi ini sensor kamera selfie-nya. Saat saya cek sebelahan dengan 14T Pro, saya nggak nemu perbedaan yang signifikan sih. Jadi kemampuan selfie-nya bisa kita bilang mirip-mirip aja untuk low light. Sekarang kita tes kamera utamanya, hasilnya luar biasa ya. Di low light seperti ini pun detailnya masih tinggi, bersih dari noise. Kalau dari segi stabilizer, memang belum yang terbilang rapi-rapi banget sih kalau kita rekamnya di 4K 30fps. Jitternya masih terasa.
Tapi kalau mau lebih rapi, kita bisa pakai mode 60 fps-nya aja. Dan di sini stabilizernya jauh lebih rapi dan hebatnya, kamera utamanya ini masih bisa menghasilkan gambar yang terang. Padahal ini merekam di video 60 fps loh. Di sini saya juga coba bandingkan dengan Xiaomi 14T Pro ya. Dan hebatnya, kamera utamanya ini ternyata nggak jauh beda dengan 14T Pro. Sensor Sony IMX906 yang dipakai di sini itu juga bukan kaleng-kaleng ternyata. Low light begini pun masih bagus videonya. Untuk autofocus, langsung kita cobain di low light aja. So far aman-aman aja, saya nggak nemu masalah dari segi autofocusnya. Untuk kamera ultrawide-nya hasilnya seperti ini. Detailnya masih ada, masih mencukupi untuk low light lah. Catatan pentingnya adalah, kami kurang menyarankan menggunakan 60 fps saat low light. Pakai 30 fps saja kalau mau pakai kamera ultrawide di low light. Kalau urusan stabilizer masih terasa ya jitternya. Ini belum tergolong video ultrawide yang rapi sih untuk low light, tapi masih bisa dipakai. Di 1080p 60 fps bisa lebih minim jitter sih, tapi sayangnya gambarnya jadi jauh lebih gelap. Saat dites bareng Xiaomi 14T Pro, saya agak sulit lihat perbedaannya, jadi kemampuan video ultrawide-nya saat low light terlihat mirip-mirip aja. Nah, kalau kamera telefotonya gimana saat low light? Untuk telefoto di sini stabilizernya tidak sebaik kamera utamanya, dan ini masih wajar. Tapi hal yang menarik adalah saat kita coba di 4K 60 fps, videonya masih cukup terang dan detail. Paling sedikit tips saja untuk yang pakai smartphone ini. By default, fitur adaptif telefotonya itu aktif. Kalau kalian tujuannya untuk foto atau video makro, biarkan setting ini aktif aja. Tapi kalau kalian ingin kamera telefotonya itu konsisten, bukan berubah jadi kamera utama yang di crop, matikan aja fitur ini. Semoga ini bisa dicontoh juga sama brand lain ya. Penting sekali ada opsi seperti ini. Kalau dibandingkan dengan 14T Pro, ternyata telefotonya sama-sama bagus ya. Videonya masih cukup detail dan bersih dari noise. Kirain bakal beda jauh, ternyata tidak. Dari hasil foto saya nggak ada komplain. Hasilnya luar biasa baik saat kondisi terang maupun low light. Hal yang paling terasa bedanya ketimbang 14T Pro bagi saya ada di jarak zoomnya. Zoom di 14T Pro memang lebih jauh ya, focal length-nya 60mm, sedangkan di 14T itu 50mm. Dan perbedaan lain yang saya temukan itu lebih dari segi warna. Paling kentara kalau sudah ketemu warna merah seperti ini. Itu aja sih paling. Bedanya tipis banget kok 14T dan 14T Pro. Untuk fitur ekstra kita cobain beberapa ya. Yang pertama tuh ada slow motion. Untuk 1080p 120 fps hasilnya seperti ini. Slow motionnya cukup lancar dan untuk kualitas gambarnya tergolong udah agak pecah sih sebetulnya. Apalagi kalau dibandingkan dengan video normal 30 atau 60 fps. Kalau mau lebih lambat bisa juga setel di 1080p 240 fps. Kualitas gambar sih saya bilang sih mirip-mirip aja dengan 120 fps tadi, cuma di sini lebih lambat aja jadinya. Kalau mau lebih lambat lagi bisa pakai 960 fps, tapi penggunaannya agak lebih sulit ya, karena ini interpolasi dan cuma bisa sepersekian detik aja. Kemudian ada fitur dual video, di mana kita bisa merekam dari dua kamera sekaligus seperti ini. Saat merekam kita juga bisa langsung merubah layoutnya ya, nggak perlu dimatikan dulu. Lalu fitur promote ada juga di sini, bisa untuk foto, bisa untuk video juga. Untuk informasi ISO dan shutter speed bisa kalian cek di layar aja ya. Nah, kalau untuk pro video, menariknya di sini ada fitur audio level, exposure verification, focus peaking, dan fitur lock juga tersedia di sini. Oke, tentunya kameranya ini tidak sempurna ya. Ada beberapa keterbatasan yang baiknya kalian pelajari dulu deh. Yang pertama, jujur tidak adanya OIS di kamera tele itu agak menyulitkan sih buat saya. Cukup mengganggu karena saat lagi foto-foto malam itu jadi lebih mudah blur. Tapi mengingat ini harganya 6 jutaan, saya masih bisa maafkan lah kalau ini. Lalu kemudian soal dynamic range di videonya harusnya bisa ditingkatkan lagi ya. Ini belum level yang luar biasa sih sebetulnya. Harusnya sih bukan keterbatasan SoC ya. Karena saya pernah cobain smartphone yang pakai SoC yang sama, tapi dynamic range videonya bisa lebih baik dari ini. Lalu perlu diingat juga, kita tidak bisa pindah-pindah kamera saat lagi merekam video 60 fps. Ini masih wajar banget sih untuk kelasnya sebetulnya. Sampai saat ini memang baru beberapa flagship aja kok yang bisa. Udah itu aja paling. Overall sih saya sangat puas dengan kameranya Xiaomi 14T ini. Harganya lebih murah dari Xiaomi 14T Pro, tapi ternyata perbedaannya tidak terlalu jauh. Keseimbangan multikameranya juga oke, mau pakai kamera yang manapun semuanya bagus. Biasanya di kelas harga segini ada aja tuh salah satu kameranya yang kurang oke hasilnya. Kalau di sini udah oke semua. Untuk kebutuhan foto dan video juga bisa diandalkan banget, fitur kamera juga berlimpah. Sekian pembahasan kameranya Xiaomi 14T. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke pengujian baterainya. Untuk YouTube lokal video playback 1080p. Jadi kita download video YouTube secara offline, lalu kita putar ya. Nggak nyambung kemana-mana, tapi kita putar secara offline. Dia bisa dapat 19 jam 17 menit. Ini kalau dibandingkan dengan T Pro yang sama-sama 5000 mAh, memang dia kalah 1 jam ya. Tapi
ini kalau dibandingkan dengan 13T yang keluar tahun 2023, itu jauh bedanya. Yang dulu cuma 15 jam tahannya. Ya saya tahu banyak yang bilang kan 13T kok berasa boros ya. Ya memang ya, kalau 14T ini sudah normal. Kita nggak bisa bilang ini irit-irit banget juga. Nah untuk YouTube streaming 1080p selama setengah jam baterainya berkurang 3%, dan untuk mainan TikTok selama setengah jam baterai berkurang 4%. Nah untuk dua pengujian ini kita rasa masih tergolong aman ya, masih tergolong normal lah. Sementara itu untuk Genshin Impact selama 30 menit di highest 60 baterainya berkurang di 15%. Oke, sekarang mari kita lihat untuk charging ya, ini pakai 67 watt ya. Xiaomi mengklaim bisa ngisi baterai sampai 100% dalam waktu 45 menit. Nah kalau dari pengujian kami ya, untuk mengisi sampai 50% dari kosong, dia butuh waktu 15 menit. Sementara dari kosong sampai full, dia butuh waktu 44 menit. Wah, udah sesuai ya dengan klaimnya Xiaomi, bahkan sedikit lebih cepat. Lanjut untuk Netflix, dia udah bisa L1, support Full HD, HDR10, Dolby Vision, AV1 juga udah bisa di sini. Untuk YouTube, smartphone ini bisa playback sampai resolusi 4K 60 dan udah support HDR juga. Untuk haptic feedback, ya kan dia pakai X-axis linear motor, jadi feel hapticnya tuh udah nyaman, getarannya pendek, presisi, enak lah dipakai buat ngetik ya. Udah kelas flagship lah yang satu ini. Nah untuk harga, yang 12256 harganya di 6,5 juta, sementara yang 12512 harganya di 7 juta kurang 1.000 rupiah. Tetap 6 jutaan karena kurang 1.000 rupiah. Nah untuk apa yang ditawarkan, bagi kami ini adalah harga yang murah untuk sebuah smartphone flagship. Ingat, mahal murah bukan masalah daya beli, itu beda ya, beda. Lanjut kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia belum support display out via USB, tapi untuk harganya sih emang ya nggak apa-apa sih sebetulnya ya. Kemudian dia belum punya bypass charging. Ya ini mungkin karena Xiaomi tidak melihat bahwa 14T series sebagai smartphone gaming ya. Lalu kamera telefotonya nggak pakai OIS. Jadi kalau kita mau foto dengan settingan tele, ya tangannya mesti dijaga aja ya. Itu aja sih sebetulnya. Lalu untuk suhu saat gaming berat ini sebetulnya cukup panas. Jadi sebaiknya pakai kipas di sini. Nah soal desain, ini banyak dari kalian yang menghujat ya. Saya nggak tahu kenapa sih harus dihujat, nggak ngerti juga sih ya. Udah semurah ini, sekencang ini kok masih dihujat. Kan sebetulnya kalau kalian nggak suka tinggal pasang casing aja beres. Rasanya agak berlebihan sih kalau sampai dihujat dari bentuknya ya. Udah harga murah segini, kemampuannya tinggi gitu ya. Atau mungkin sebetulnya kalian nggak bisa beli jadi dihujat aja. Ya terserah kalian lah ya. Tapi yang jelas menurut kami ya, ini udah oke kok. Terutama yang grey ini, atau lebih tepat dibilang yang silver ini. Kalau yang hitam sih memang agak kurang oke sih kalau menurut kami. Yang ini sih keren. Nah dari sisi kelebihannya tentunya kameranya keren. Ini hasil kerjasama dengan Leica, jadi ya kualitas hasil rekamannya memang udah di level flagship ya. Sangat bisa diandalkan. Kemudian dia punya keseimbangan multi kamera yang baik untuk kelas harganya. Dari kamera ultra wide, wide, tele, selfie, semuanya keren ya. Fitur kameranya juga berlimpah di sini. Performa SoC-nya untuk kelas harganya ini monster. Setting grafis gamenya juga udah terbuka maksimum di game populer. Layarnya udah keren, AMOLED 144Hz. RAM-nya langsung 12GB dengan storage up to 512GB. Jujur kalau menurut kami ambil 512 aja ya. Beda cuma tipis ya. Lalu untuk charging ini tergolong kencang. Chargernya juga disediakan dalam box. Update OS-nya udah 4 tahun plus 5 tahun untuk security update-nya. Fitur AI-nya juga udah banyak di sini. Speaker stereo, infrared blaster ada di sini, in-display fingerprint, ada NFC, IP68, 5G dan support eSIM. Lengkap ya. Nah, pertanyaannya, smartphone ini cocoknya buat siapa? Misalkan bilang untuk kalian yang cari smartphone serba bisa atau all-rounder di kelas 6 jutaan, ini akan jadi opsi yang paling menarik menurut kami. Sederhana kan? Kalian cari kamera, di kelas harganya ini luar biasa. Kalian cari performa, ini juga kencang. Untuk entertainment, layarnya keren, speakernya keren, konektivitasnya juga udah kekinian. Untuk yang nyari untuk jangka panjang, performanya udah mencukupi, update OS juga udah panjang. Perbedaan spesifikasinya dibandingkan dengan 14T Pro ya, untuk sebagian orang mungkin terasa tidak terlalu jauh juga. Untuk hasil kamera tadi, si Chris sudah kasih perbandingan dengan 14T Pro dan ternyata perbedaannya memang nggak sejauh itu gitu ya, nggak sejauh harganya. Nah, lalu apakah pengguna Xiaomi 13T tahun lalu layak untuk upgrade ke sini? Kalau untuk T Pro kita bisa bilang layak sekali. Nah, kalau untuk ini jawabannya adalah bisa ya, bisa tidak. Menurut kami 13T ke 14T peningkatan terbesarnya ada di baterai yang lebih awet, performa yang lebih kencang, dan upgrade di kamera selfie yang cukup signifikan. Kalau ngomongin kamera utama, ultrawide dan telefotonya, si 13T itu masih sangat mumpuni sebetulnya. Performanya juga belum ketinggalan amat, masih tergolong kencang karena game-game berat masa gini masih lancar di 13T juga. Bahkan dari segi desain banyak yang lebih suka 13T.
Kami juga sih sebetulnya. Kalau dirasa upgrade yang ditawarkan tidak terlalu penting, nikmati sajalah dulu 13T kalian. Mungkin mau nunggu 15T? Bisa. Atau ya langsung aja naik ke atas, ke T Pro atau ke Xiaomi 14 kalau mau ya. Tapi kalau kalian belum pakai 13T dan memang lagi nyari smartphone baru di 6 jutaan, terlalu mudah bagi kami untuk merekomendasikan smartphone yang satu ini. Semoga kalian ngincar smartphone ini bisa kebagian dengan harga yang normal ya. Saya Deddy Irfan, Jakarta Ibu TV.